dibuang di mana? Luar biasa, itu merupakan contoh budaya positif. Ayo, sudah tahu budaya positif itu apa? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan budaya positif? Siapa? Ayo. Iya, pintar. Budaya positif. Pintar. Hal-hal yang baik yang harus dilakukan di mana? Di sekolah. Itu adalah budaya positif yang kita lakukan. Nah, untuk melaksanakan budaya positif tersebut, kita harus membuat apa anak-anak di kelas? Iya, pintar. Membuat keyakinan kelas. Kebetulan kelas kita belum ada keyakinan. Nah, hari ini supaya kita bisa melaksanakan budaya positif yang datang dari dalam diri kalian masing-masing, kalian melaksanakan budaya positif, kalian melaksanakan kegiatan positif tidak karena takut dihukum, tidak karena takut apa nanti nilainya kalau tidak melakukan nanti saya nilainya jelek, tidaknya seperti itu, tetapi harus datang dari diri sendiri. Bisa kita membuat keyakinan kelas sekarang? Bisa. Silakan kalian nanti menuliskan keyakinan kelas kalian masing-masing. Semuanya berhak berpendapat, menyampaikan apa yang kalian inginkan terkait dengan budaya positif yang harus kita terapkan di kelas, baik di kelas maupun di sekolah. Bisa? Bisa. Sekarang kita akan membagikan. Silakan kalian menuliskan di sini keyakinan kelas apa yang kalian inginkan. Bisa ya? Bisa. Baik, silakan ditulis. Langsung ya, ditulis. Era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ditulis. Nah, langsung ditulis. Siapa yang sudah selesai? Pinter. Ayo langsung ke depan ditempel. Pinter, ditempel yang lagi. Depan. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Ya ya. Ayo yang belum segera ditempel. Sudah semua? Baik, sekarang Bu Yulita akan membacakan satu persatu keyakinan yang sudah kalian tulis. Perlu kita ingat, keyakinan ini kita tulis adalah datang dari dalam diri kita sendiri, dari dalam hati. Bukan karena takut dengan Bu Yulita, bukan karena takut dengan Bapak Ibu yang lain, melainkan ini datang dari diri kalian sendiri untuk melaksanakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Nah, di sini Bu Yunita akan membacakan. Membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Beri tepuk tangan. Setuju ya? Setuju apa tidak? Setuju. Baik.
1. Ya, itu sudah mewakili semuanya. Setuju? Setuju. Bisa melaksanakan keyakinan kelas? Bisa. Bisa melaksanakan budaya positif? Bisa. Bisa, tepuk tangan. Baik. Nah, hal demikian anak-anak hari ini yang telah kita lakukan yaitu membuat keyakinan kelas. Ya, menuju pada budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Semoga kalian bisa melaksanakan dan ingat bahwa keyakinan yang kita buat ini adalah datang dari dalam hati, dalam diri kita, sehingga kita mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi dan melaksanakannya. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugus 3 Ibu Sudarmi SBD, yang kami hormati Ketua Gugus 3, yang kami hormati Kepala Sekolah se-Gugus 3, yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Yunita Kustandi MPD, serta Bapak Ibu guru Gugus 3 yang berbahagia. Pengawas Gugus 3 Ibu Sudarmi SPD, yang kami hormati Ibu Juwaria selaku Ketua Gugus 3 beserta pengurus, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Gugus 3 dan seluruh Bapak Ibu guru Gugus 3 yang berbahagia. Marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kesehatan, keselamatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Jumat tanggal 3 Februari 2023 kita dapat menghadiri acara di SD Negeri 1 Jati Greges dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Shalawat serta salam telah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, yang mana saya didampingi oleh fasilitator adalah Bapak Alvan Barinovi SPD, beliau berasal dari kota Jember. Selanjutnya pengajar praktik Ibu Ana Sri Sayati Cahyarini ST, beliau adalah Kepala SMP PGRI Paci yang berdomisili di Paci. Nah, di sini sebelumnya kami di Gugus 3 ada 2, yaitu saya dengan Pak Anam yang akan memberikan aksi nyata. Tapi untuk hari ini adalah jadwal saya untuk Pak Anam nanti akan dijadwalkan dan mengundang guru yang belum diundang pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan mengenai modul 1-4, yaitu budaya positif. Nah, Bapak Ibu, budaya positif tentunya semua kita sudah pernah mengenal dan juga pernah menjalankan budaya positif baik di rumah maupun di sekolah. Nah, sebelumnya di sini ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Setuju Bapak Ibu? Baik,
setuju. Yang setuju berapa ini? Semua ini, semuanya setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, restitusi. Baik, saya akan mulai dari yang pertama. Saya akan mengajak Bapak Ibu kepada budaya positif, disiplin positif. Jadi ini menurut paradigma baru, teori kontrol dari Dr. William Glasser, yang mana teori kontrol ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir memang model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah, kita ada beberapa disiplin positif yang mana akan kita kupas. Next Pak, kembali lagi ke yang Kanva. Nah, di dalam pembelajaran paradigma baru, di sini kita akan mengenal tentang arti dari disiplin. Nah, di dalam pembelajaran paradigma baru itu berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tentunya dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila ini juga Bapak Ibu nanti akan terdapat nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang harus dijalankan oleh anak. Yang mana yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Next Pak. Disiplin positif. Kalau kita berbicara masalah disiplin, pasti di dalam budaya kita itu disiplin itu cenderung pada kepatuhan, sehingga kita menghubungkan bahwa kalau sudah berkata disiplin itu pasti ada kaitannya dengan ketidaknyamanan, ya Bapak Ibu. Wah, harus disiplin. Dia kurang puas dengan kebenaran itu tadi. Maka dari itu terkadang kebutuhan dasarnya juga kurang terpenuhi, sehingga dia bisa berbuat hal-hal yang mungkin dilarang. Terus kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi di sini pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Satu saja dia tidak terpenuhi, maka dia bisa melakukan hal-hal yang negatif. Itu ya, penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Di sini sebagai contohnya kita bisa berkata seperti ini pada validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini mungkin kesalahan murid, dia memukul temannya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, seperti itu validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah next Pak, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ini ada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kita atau belum? Dan lain-lain. Yang di Canva Pak, ini sebagai contohnya,
video ketika saya melaksanakan kegiatan segitiga restitusi. Jadi saya melaksanakan segitiga restitusi di kelas 4. Kelasnya Bu Puji. Kebetulan saya di guru penggerak ini saya dapat bagian di kelas 4. Nanti Pak Anam di jadwal yang berikutnya menyampaikan ada sebagai pemantau dan ada sebagai manajer. Nah, ini nanti berada di mana? Kemarin sebelum saya belajar di CGP ini, Bapak Ibu, saya itu posisi saya ternyata di pembuat rasa bersalah. Dan setelah saya belajar, ini materinya ternyata juga kurang pas jika diterapkan seperti itu. Next Pak. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi berdasarkan tadi ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Di sini ada contoh. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi kita sebagai guru penghukum, langsung kita berkata kasar kepada siswa tersebut. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ayo anak-anak yang tidak lengkap atributnya berdiri di barisan tersendiri. Kalau pembuat rasa bersalah, dipanggil anaknya. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Berulang kali Bu Guru itu sudah mengingatkan kalau upacara atributnya yang lengkap. Kok tetap aja kamu terus yang gak bawa atribut? Dia merasa bersalah. Kalau posisi kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga gitu loh. Kok kamu terus yang gak bawa atribut? Ya jangan gitu. Kali ini kamu tidak apa-apa, kamu salah. Lain kali jangan ya. Ini teman. Pemantau, dipantau dia. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya kalau tidak pakai atribut yang lengkap? Tetap aja kamu itu pakai atribut tidak lengkap kalau upacara. Sudah berulang kali diingatkan, masih saja tetap kepemantau. Kalau pada posisi manajer, coba Adi ke depan. Coba kamu lihat teman-teman. Nah itu atributnya itu lengkap apa tidak? Oh iya Bu lengkap. Tahu tidak apa kesalahanmu hari ini? Iya Bu, saya tahu. Saya tidak pakai atribut. Nah kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan ini Adi? Apakah minggu depan ketika upacara kamu tetap tidak memakai atribut? Oh tidak Bu, saya nanti akan mengubah. Nah, kira-kira kita berada di mana untuk saat-saat ini? Nah di sini pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pertanyaan universal dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Berarti dalam satu kelas ini keyakinan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 sama atau tidak Bapak Ibu kalau kita akan membuat keyakinan kelas? Tidak sama, tergantung kelas masing-masing keyakinannya seperti apa. Dan dibuat dalam bentuk positif, tidak ada kata dilarang. Kebutuhan dasar yang ini dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi di sini pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Satu saja dia tidak terpenuhi, maka dia bisa melakukan hal-hal yang negatif. Itu ya, penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Di sini sebagai contohnya kita bisa berkata seperti ini pada validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan?
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini mungkin kesalahan murid, dia memukul temannya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, seperti itu validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah next Pak, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ini ada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kita atau belum? Dan lain-lain. Yang di Canva Pak, ini sebagai contohnya video ketika saya melaksanakan kegiatan segitiga restitusi. Saya melaksanakan segitiga restitusi di kelas 4. Kelasnya Bu Puji. Kebetulan saya di guru penggerak ini saya dapat bagian di kelas 4. Penerapan segitiga restitusi ini nanti ada 2 kasus, Bapak Ibu. Kasus yang pertama ketika saya menerapkan pelajaran, ada anak yang mengerjakan pelajaran yang lain. Jadi yang pertama tidak mengerjakan PR, yang kedua tidak membuang sampah pada tempatnya. Ketika saya mengajar IPS, ternyata mengerjakan PR mata pelajaran yang lain. Mungkin juga ini pernah dialami oleh Bapak Ibu nih. Ketika kita mengajar, karena dia tidak mengerjakan PR, langkah yang pertama kita lakukan ketika kita menerapkan segitiga restitusi, yaitu mendatangi anak tersebut. Nah, ini langkah yang pertama, mendatangi anak tersebut, menstabilkan identitas. Jadi ditanya, kenapa dia kok seperti itu? Teman-temannya sudah terfokus di pelajaran, dia tidak fokus. Kita tanya, kita dekati. Memang semua anak itu pernah melakukan kesalahan ya nak ya, tapi kita tidak boleh terus seperti ini gitu. Dan ternyata bahasa tidak boleh itu juga tidak boleh diberikan. Kemarin tanggapan dari fasilitator saya, jangan menggunakan bahasa tidak terhadap anak, gunakanlah bahasa yang lain. Itu kemarin saya seperti itu, harusnya nilai 100 karena ada kata tidak, saya dapat nilai 98,6 karena ada kata tidak. Bahasa tidak itu tidak boleh kita berikan kepada anak gitu. Dia tidak mengerjakan PR karena nonton TV. Setelah itu, setelah pelajaran anak tersebut saya ajak berbicara. Di sini validasi tindakan yang salah terhadap anak yang belakangan terjadi. Terakhir menanyakan keyakinan. Karena di sini sudah ada keyakinan antara saya dengan murid yang dia lakukan tadi. Beberapa hal yang saya sampaikan Bapak Ibu tadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan diri seorang among, jadi di sini posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini saya ambil kutipan dari Standar Pendidikan Nasional. Next Pak, sudah habis. Baik, terima kasih. Ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya sambutan dari Ibu Pengawas Dinas Gugus 3 kepada Ibu Sudani SPD, disilakan. Assalamualaikum
terhormat Ibu Dika sebagai Kepala Sekolah SDN 1 dari Brebes, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah dari SDN Kudus juga. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Melihat dari penampilan Bunda tadi, kita banyak mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu merasa sangat berguna ilmunya tadi? Alhamdulillah. Semoga sekolah-sekolah yang lain juga bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari yang diterangkan oleh Bunda tadi. Saya di sini sebagai pengawas, tapi saya belum begitu memahami tentang sekolah penggerak. Karena jujur saja, dulu waktu ada pendataan pengisian mereka, saya dan Pak Hakim itu berkonsultasi, bersaing istilahnya. Karena apa? Kalau kita ikut program kepala sekolah penggerak, kita ada catatan kontrak 4 tahun tidak bisa pindah dari sekolah. Itu otomatis kita tidak bisa dilanjut, makanya kita tidak jadi melanjutkan misi biodata. Jadi hal ini saya sampaikan pada Bapak Ibu, kalau saya memang masih belajar, masih awal, kita mau belajar gaya-gaya sebenarnya seperti itu. Jadi mohon dimaafkan kalau saya kurang begitu memahami, tapi insya Allah saya akan terus belajar dan belajar. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang lain tetap semangat ya untuk belajar, daftar ke sekolah penggerak berikutnya, karena apa, semuanya sekarang berdasarkan pada itu. Jadi sekolah juga harus jadi dari guru penggerak. Sertifikasi juga itu juga jadi syarat. Jadi saya mau tetap semangat dan ilmunya tadi sebisa mungkin diterapkan ke sekolah-sekolah dan kelasnya masing-masing. Untuk kegiatan khusus saya mohon lebih ditingkatkan lagi dan hasil dari kebutuhan bersama dijalankan dengan sebaik-baiknya. Saya kira sekian saja ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan senang hati, tanpa ada paksaan dari manapun. Terima kasih Bu Yunita telah membimbing kami